Selamat mendengarkan podcast ini. Salah satu manuver dari kuasa kegelapan, pekerjaan iblis yang sangat cerdas, yaitu menjauhkan orang percaya dari kebenaran-kebenaran fundamental. Kebenaran-kebenaran fundamental kalau sudah disimpangkan, maka akibatnya, saudara, penyesatan itu menjadi masif, jadi besar dan meluas. Saya berpikir, saya kira sudah bertahun-tahun, mengapa saya selalu cenderung berkhotbah yang intinya pada landasan pemikiran atau landasan doktrin. Sebenarnya itu membuat saya sendiri juga tidak nyaman, saudara. Saya tidak memperkarakan persoalan-persoalan yang sedang berlangsung dalam kehidupan umat, ya, persoalan aktual, ya. Tetapi saya selalu berbicara pada ranah landasan. Bertahun-tahun. Saya kira baru 2 minggu ini saya menyadari bahwa iblis itu berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari kebenaran fundamental. Kalau yang fundamental ini menyimpang, maka kesalahan itu akan jadi masif, meluas, dan tidak terukur atau tidak terdeteksi kesalahan itu karena fondasinya sudah salah. Nah, apa yang kita kemukakan, maksud saya yang saya kemukakan, yang kita pelajari, seperti menggugat pengajaran-pengajaran yang sudah dianggap benar, yang sudah solid, yang sebagian besar atau hampir semua orang Kristen bertumpu pada landasan pemikiran tersebut atau landasan pengajaran tersebut, saudara. Jadi apa yang kita pelajari ini kebenaran-kebenaran yang menggugat, kebenaran-kebenaran yang menggugat. Jadi memang tidak mudah dimengerti karena landasan fundamental itu membutuhkan sirkuit yang luas. Jadi bukan cuma sekedar satu penjelasan di satu lembar dimengerti, tidak bisa. Harus berlembar-lembar, sebab namanya fondasi, saudara. Harus kokoh, harus memiliki dasar Alkitab, ayat-ayat Alkitab, penjelasan yang benar-benar akurat, saudara. Seperti yang sedang kita gumuli di beberapa pertemuan ini mengenai status anak Allah. Selama ini tidak ada yang ragu-ragu bahwa semua orang Kristen yang mengaku percaya adalah anak-anak Allah. Lalu kita menggugat, apa itu percaya? Anak Allah yang sah, huios, atau anak Allah yang tidak sah, notos. Kalau anak Allah yang sah punya ciri. Jika tidak ada ciri ini berarti bukan anak Allah. Kita mulai mengemukakan cirinya. Paling tidak ada 4. Tapi saya tambahkan 1 lagi. Pertama, kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Sampai segala hal. Dari moral, pola hidup,
etos kerja, pola makan, pola hidup keseharian, kebersihan tubuh, bau badan bahkan. Everything. Kalau anak Allah itu agung. Kalau anak Allah yang agung tidak akan memakai pakaian yang sembarangan. Tidak akan pakai perhiasan yang sembarangan. Yang pantaslah. Kedua, tidak memiliki perasaan takut menghadapi segala keadaan. Wah, ini kan seperti Superman. Sebenarnya kita itu bukan Superman. Yang super itu Bapak. Dan kita yakin Bapak melindungi anak-anaknya sempurna. Kalau Bapak di dunia saja, manusia maksudnya, melindungi anak-anaknya dengan sangat sempurnanya, apatah lagi Bapak di surga. Jadi kalau kita takut berarti kita menuduh Tuhan tidak bertanggung jawab. Makanya di antara orang-orang yang masuk neraka nanti ada satu kata, penakut. Orang takut itu orang yang melecehkan Tuhan. Lalu ketiga, tidak memandang dunia sebagai keindahan. Ini kan orang yang sudah tidak doyan lagi keindahan dunia. Nah, rata-rata orang masuk ke dunia. Keempat, merindukan rumah Bapa. Menghayati dunia ini bukan rumah kita. Saya itu punya pengalaman yang tidak bisa saya bagikan kepada siapapun ya saudara. Mengenai perasaan kesendirian waktu mati. Karena saya pernah tenggelam di bawah ombak. Ya. Saya pernah punya pengalaman di ujung maut saudara. Jadi rasa kesendirian itu saya pernah alami dalam batas tertentu, plus ketika saya berdoa, saya menghayati betapa dahsyatnya ketika seseorang dia diambang maut, rohnya mau tercabut, betapa dahsyatnya situasi itu. Betapa dahsyatnya. Bahasa saya tidak mewakili, belum mewakili kedahsyatan kesendirian orang pada waktu dia harus keluar dari tubuhnya. Nah, yang dibutuhkan hanya seorang kekasih, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus maksud saya. Nah, kita bersyukur ketika kita mulai atau terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Kerinduan kita itu rumah Bapa. Nah sekarang kan hampir semua orang juga betah di dunia, termasuk kita. Saya saja baru dientaskan. Ini pun juga belum kokoh. Rata-rata orang feel at home di bumi ini. Coba saudara seandainya memiliki kesempatan hidup tinggal 1 bulan. Apa yang saudara lakukan? Kan kalau bagi orang yang terbiasa dengan kehidupan tidak bercacat, tidak bercela, kehidupan yang tidak memiliki rasa takut menghadapi segala keadaan, memandang dunia tidak lagi indah, sampai merindukan rumah Bapa. Tidak perlu merubah gaya hidupnya, karena gaya hidupnya memang gaya hidup orang yang menuju rumah Bapa. Tapi sebagian besar atau hampir semua orang tidak memikirkan. Padahal belum tentu sisa umur hidup saudara 30 hari. Jangan-jangan 2 minggu, 15 hari, 14 hari. Kok orang nggak takut? Bisa-bisanya loh, kok orang tidak berjaga-jaga? Karena ketika melewati 1 hari, melewati 1 minggu, melewati 1 bulan, melewati 1 tahun, aman-aman saja, dia pikir bakal aman terus. Makanya ada satu lagu yang saya tulis yang judulnya Jalan Ini Berujung.
jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila waktunya, ujung tepinya tiba. Di dalam hal ini saya bersyukur dan kehormatan bisa menjadi terompet Tuhan, atau seperti bunyi sangkakala mengingatkan orang. Dan bunyi trompet atau bunyi sangkakala ini akan lebih keras seiring dengan pencerahan-pencerahan yang Tuhan bukakan. Saya akan berbicara lebih keras dan bersedia, siap, tidak dihargai, tidak dipedulikan. Saya percaya sesuai firman Tuhan, selalu Tuhan menyisakan orang-orangnya. Pasti ada orang-orang yang masih mau mendengar. Lalu ciri kelima. Sebenarnya kelima ini dampak dari 1, 2, 3, 4. Membela pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Bapa dalam pelayanan penyelamatan jiwa-jiwa. Dengan pengorbanan tanpa batas. Dia tahu nilai jiwa manusia. Yang kita bela itu bukan pekerjaan gereja loh. Jangan berkutat di pekerjaan gereja. Jangan berkutat di pelayanan, saudara. Tapi berkutat pada jiwa. Fokusnya itu jiwa, bukan kegiatan pelayanan gereja. Kalau orang berkutat di pekerjaan pelayanan gereja, nanti benturan, nanti ribut, nanti gesekan, saudara, ya. Nanti pasti gesekan, saudara. Dan satu lagi yang saya perhatikan, kalau orang fokusnya tidak jiwa, dia tidak submit kepada pimpinan. Pimpinan itu dianggap bodoh, dianggap tidak cerdas. Kalau ibarat elang, dia sudah terbang ya 1000 meter di atas permukaan laut. You baru terbang 100, jangan sok tahu. You submit saja. Apalagi kalau pemimpinmu ini memang nothing tulus. Nothing tulus, betul-betul nothing tulus. Yang dipikirkan bagaimana jiwa diselamatkan. Pasti yang dipikirkan itu adalah keselamatan jiwa. Jadi soal organisasi jangan dipersoalkan sampai terjadi benturan-benturan. Nggak perlu. Ya. Kalau saudara memiliki ciri anak-anak Allah ini, saudara akan menganggarkan segenap hidup untuk Tuhan. Jadi anggaran kita, anggaran belanja kita itu 100% untuk Tuhan. Ini bukan berarti uang saudara semua dikasih gereja ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Pasti peduli pekerjaan Tuhan. Nah, kalau sudah bicara begini kan, orang baru ngerti. Kenapa sih dipersoalkan perpuluhan? Kenapa sih dipersoalkan persembahan sulung? Apa sih artinya eta-eta itu? Membuat orang jadi bodoh. Jadi punya kapling-kapling. Ini kapling Tuhan, ini kapling saya. Begitu. Kita itu sudah tidak punya kapling. Semua milik Tuhan, kaplingnya Tuhan, saudara. Tinggal kepekaan saja untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan. Tinggal menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jarang kan kita ketemu orang yang betul-betul hidupnya diarahkan ke Tuhan. Bahwa ia punya tanah air di surga, kekasih jiwa di surga, sehingga seluruh kegiatan hidupnya hanya diarahkan untuk kepentingan kerajaannya itu. Nah, kalau saudara melayani bersama dengan orang yang kualitasnya sudah sampai di situ atau mendekati itu,
Ya mau tidak mau saudara harus bisa seirama. Bisa seirama. Kalau tidak saudara bisa mengganggu pelayanan dia. Atau saudara kan stres terus. Kita sudah tidak lagi memiliki hidup kita sendiri saudara. Dan saya tidak menjanjikan ya. Saya tidak pantas, tidak berhak menjanjikan. Tuhan yang menjanjikan. Saudara kalau membela Tuhan tanpa batas itu tidak akan pernah menyesal. Saudara beruntung sekali. Saudara akan merindukan Tuhan. Akan merindukan kedatangannya. Merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Ya biar orang ketawain kita. Kita dianggap hidup tidak wajar, ya enggak apa-apa. Karena memang tidak bisa tidak kalau ikut Tuhan Yesus itu begini. Nah Kristen-Kristen yang kita lihat itu Kristen yang salah. Kita sedang menggugat ini. Fondasinya tidak benar. Apa itu percaya coba? Kita persoalkan kan? Apa itu anak Allah? Kita persoalkan. Apa itu kelahiran baru? Kan kita obok-obok semua saudara. Makanya saudara, kalau saudara mempelajari dengan tekun semua pengajaran ini, saya akan melihat gaya hidup agung anak Tuhan. Biasanya kan doktrin tidak cukup plus etika, kan gitu. Kalau yang saya berikan kepada saudara itu doktrin, tidak plus etika. Di dalam doktrin itu, Anda menemukan kebenaran yang membuat Anda bisa beretika. Etika anak Allah. Kecerdasan mengerti kehendak Bapa. Jadi saya baru menyadari, saudaraku, 2 minggu ini. Ya semua tuntunan Tuhan, saudara. Iblis itu dengan cerdas menjauhkan orang Kristen dari kebenaran yang fundamental. Kalau berhasil menyimpangkan hal ini, waduh saudara, itu penyesatannya jadi masif, meluas, dan tidak terukur. Ini benar atau salah udah bingung. Nggak bisa ngukur. Udah kacau. Tapi begitu kita belajar apa itu percaya. Percaya itu apa? Oh, Tuhan Yesus Juru Selamat. Oh, kamu baru percaya sejarahnya ini. Oh, yakin kuasa Tuhan. Oh, itu baru keyakinan terhadap kuasa Tuhan. Dan banyak lagi, saudara. Kenapalah ciptakan manusia? Ya, kita dulu taunya supaya Tuhan punya taman yang namanya dunia ini, manusia dicintai, disayang, supaya manusia mengelola bumi, kan begitu. Tapi kita menjawab, tidak. Ada yang lebih dari itu. Taklukkan bumi, sedangkan bumi ini bukan hanya ada makhluk fisik, juga metafisik. Siapa? Ya, Lucifer yang dibuang. Nah, kita menemukan corpus delicti. Ini kan sudah metateologi ya. Orang kalau cuma dengar sepotong tanya, mana ayatnya? Kita sudah nggak kelas ayatiah, kita harus kelas alkitabiah. Bukan pungut sana pungut sini, harus strictly dalam konteks. Dulu kita tahu manusia dihukum karena makan buah itu mati. Kita bicara lagi, mati itu bukan hukuman, mati itu juga solusi. Memang tidak dikehendaki untuk mati. Tuhan tidak menghendaki kematian memang. Tapi Pak, upah dosa maut. Maut itu bukan kematian. Maut itu kebinasaan. Tidak. Terpisah dari Allah itu baru binasa. Kalau mati itu solusi. Kalau manusia tidak mati celaka. Dia harus mati. Kalau ditanya kenapa manusia harus mati? Ya jawaban kita dulu cukup. Karena manusia berdosa dihukum. Kalau saya disuruh menjawab ada jawaban yang lain. Selain itu boleh. Kenapa manusia harus mati? Supaya hidup ini menjadi penting. Kepikir nggak kira-kira? Supaya hidup ini menjadi penting. Harus mati. Sebab setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada tubuh fisik. Dalam tubuh fisik kita menemukan hidup yang sesungguhnya.
Jadi hal-hal yang memang tidak biasa didengar. Ya mungkin orang anggap kita ini lagi stres, frustasi, kepahitan dengan gereja atau pendeta, sehingga kita seperti nyerang sana, nyerang sini. We are like a battleship. Kita seperti kapal perang. Enggak. We are not a battleship, but we are just a vessel. Kapal kecil, betul nggak? Iya, kita kapal kecil aja, ikuti ombak. Tapi kecil-kecil ini memang menyakitkan masalahnya, saudara. Kalau orang mengajari perpuluhan, kita mengajari segenap hidup. Kalau orang bilang, tuh anti perpuluhan, kan pendek pikirannya. Orang kita ngajar segenap hidup kok malah anti perpuluhan. Kan tidak. Nah, orang-orang kaya, dia tidak tahu kita lebih membahayakan. Wah, Pak Eras memang tidak mata duitan, tidak lagi perpuluhan. Kita nggak nagih perpuluhan, kita ngerogoh jantungmu. Tapi dasar memang keras kepala ya saudara. Orang itu nggak menyadari jantungnya dirogoh. Dan saya sadar ngerogoh jantung orang itu nggak gampang. Biar dia ikut suara kebenaran sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, belum kerogoh. Kalau 3 tahun, 4 tahun dia rogoh sendiri. Dia bilang, Pak, saya mau mati bersama Bapak. Nah, baru. Jangan Anda merasa dirogoh. Apalagi dompetnya. Jangan. Dan saya tidak boleh juga berbuat itu. Itu hina. Kalau sampai merogoh dompetmu itu hina. Ya. Pernah kepikir nggak? Kematian itu Tuhan beri solusi. Kan nggak pernah kepikir. Hebat loh Bapak di surga itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Mati itu hukuman Pak. Bisa. Bisa hukuman. Atau disiplin. Atau dampak. Atau akibat. Atau buah. Tetapi juga solusi. Mati itu masih belum masalah. Kalau ada kebangkitan. Tapi upah dosa maut. Maut itu terpisah dari Allah bro. Jadi pengertian upah dosa maut itu terpisah dari Allah, bukan sekedar mati. Kalau cuma mati, ya enggak apa-apa. Kita akan punya tubuh baru kok. Anggaplah 70, 90 tahun di dunia itu nightmare kita. Apa? Mimpi buruk kita. Dan memang mimpi buruk. Jangan jadi mimpi indah loh. Coba, saudara pilih hidupnya jadi mimpi buruk atau mimpi indah? Nightmare. Nggak tahu. Ayo. Saudara bisa jawab nggak? Hidup di dunia ini, you mau jadikan mimpi indah atau mimpi buruk? Buruk. Yang sudah tahu sih, buruk. Yang setengah tahu, buruk. Yang tidak tahu, buruk nggak ya? Itu jawabnya di Mazmur 73. Mazmur 73. Mereka terbangun, betul nggak? Rupa mereka kau pandang hina, betul nggak? Orang yang hidup dikatakan gemuk, sehat, kaya, tidak ada kesusahan. Betul nggak? Senang selamanya. Selamanya di bumi maksudnya. Bukan selama-lamanya. Senang di bumi. Begitu bangun, mimpi indah. Sekarang di kekekalan. Fakta. Celaka. Tapi di dunia, saudara, termehek-mehek. Terseok-seok. Susah. Begitu bangun, dijemput Tuhan Yesus, mimpi buruk. Tapi saudara mendapat kemuliaan. Kan begitu. Pak, saya mau mimpi indah di bumi juga fakta indah di sana. Dasar. No crown without cross. No gain without pain. So we have to choose. Kita harus pilih. Mapan di bumi atau mapan di surga? Mapan di surga. Sekarang kita nggak mapan, nggak apa-apa. Pak, kalau kita sekarang merasa mapan gimana Pak? Ekonomi bagus, rumah tangga bagus. Oke. Berarti mapanmu ini harus dibagi-bagi. You harus memikirkan orang lain yang tidak mapan. Tidak mapan keselamatannya.
harus berjuang. Ada orang-orang yang sudah mulai disentuh. Hidupnya siang malam cuma mikir pekerjaan Tuhan. Bagus. Bagus. Tapi orang-orang seperti ini biasanya ada musuhnya. Atau banyak musuhnya. Karena setan pasti pakai orang untuk menggeser orang ini. Jangan ada di sini. Orang ini pasti digeser. Diusahakan. Makanya saudara harus tahan. Ya, di pelayanan. Oke. Kalau dulu dalam zaman aniaya kan kacau itu. Dulu kacau. Ada satu istilah untuk buat jemaat kuat. Peganglah uskupmu. Peganglah gembala sidang. Kalau anak nggak diusir gembala sidang, ya jangan bergerak dari sini. Biar teraniaya, ayo kita teraniaya. Jangankan kamu, aku aja teraniaya. Jadi kita ini termasuk kelompok penggugat. Bagi yang belajar dan mengikuti. Anda sadar nggak kalau setelah belajar firman, kalau ketemu orang Kristen yang lain, you jadi masalah. Dia ngomong apa, you nyosor pasti. Pasti you nyosor. Kalau nggak nyosor, nggak mantap. Oh nggak begitu, mestinya gini. Iya, nyosor. Sadar nggak sadar? Ya. Seperti misalnya kita lihat dulu ya. Di Roma. Roma pasal 8. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke. Kita memahami secara sederhana selama ini, ya mungkin secara beda ya, tapi yang saya rasa dan yang saya secara tidak langsung atau secara langsung ajarkan, dan yang saya tahu dari banyak orang karena saya memang dunianya dalam lingkungan gereja, yang saya pahami selama itu, pokoknya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Dengan Roh Kudus ini kita bisa berkata, ya Bapa. Jadi sah panggilan Bapak karena punya Roh Kudus. Jadi udah nggak rumit-rumit. Jangan macam-macam lah. Pokoknya terima Roh Kudus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kasih tahu. Seperti Roh Kudus bilang gini, saya kasih tahu kamu ya, kamu anak Allah. Kamu itu anak Allah. Sadari. Yes, Bapak. Tapi kalau kita mau melihat ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Coba. Pengen tahu salah satu kebenaran fundamental. Jangan melepaskan ayat dari konteksnya. Itu kebenaran fundamental. Ada ajaran-ajaran sesat di dunia ini yang berangkat dari memungut ayat Alkitab tanpa melihat konteks. Kalau saya mau sebut, saya bisa sebut, tetapi berhubung banyak orang akan mendengar hal ini, saya tidak mau melukai. Tidak perlu. Siapa tahu kelompok itu mendengar khotbah saya lama-lama bisa bertobat. Ambil satu ayat lepas dari konteksnya. Banyak itu. Ajaran yang sesat, semi sesat, atau agak benar. Kalau berani mengambil satu ayat lepas dari konteksnya, kebenaran fundamental pasti rusak. Pasti rusak. Jadi kita harus tetap strict di dalam konteks. Terus dalam konteks. Dalam konteks. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Konteksnya itu loh. Seperti misalnya kalimat ini. Apa yang kamu minta dalam namaku, kuberikan kepadamu. Kan mesti lihat konteks yang lain. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Konteksnya dilihat semua.
Tidak boleh dicomot lalu minta dalam nama Yesus. Klaim. Dia pikir nama Yesus seperti password. Atau seperti kata-kata sandi yang ditemukan Alibaba. Coba, kan ngawur. Mintalah akan diberikan kepadamu. Dicomot itu saja. Padahal mesti lihat seluruh konteks. Yang mengetok pintu dibukakan, yang mencari mendapat, betul nggak? Karena bapak yang baik tidak mungkin memberikan batu kalau anaknya minta roti, tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta ikan. Tidak mungkinlah bapak memberikan kalajengking kalau anaknya minta ikan. Konteksnya kan itu bukan? Tapi dicoba minta akan diberikan. Oke, ibu boleh ambil ayat itu. Kata diberikan bahasa aslinya apa? No. Bukan dikabulkan, dijawab. Dijawab tidak selalu tepat seperti yang kau minta. Karena kalau kamu minta roti, kamu diberi roti. Tidak diberi batu. Tapi kalau kau minta batu, kalau kamu minta ikan, dikasih ikan. Kalau minta kalajengking, jadi bapakmu di surga tahu memberi apa yang baik. Itu mesti dilihat konteksnya. Di terjemahan yang lain dikatakan memberikan Roh Kudus. Nah itu soal rohani kan. Nggak ada masalah. Nggak ada kaitannya soal jodoh, soal apa. Dipelintir. Belum punya jodoh. Dalam nama Yesus. Dipelintir itu. Dalam nama Yesus. Kalau dalam nama Yesusnya juga nggak boleh pelan. Harus dalam nama Yesus. Kan jadi kurang ajar terhadap Tuhan. Namanya saja disebutkan saya kurang ajar. Jadi gimana Sus? Ya Pak, saya belum dapat jodoh. Minta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyebutnya udah kurang ajar. Itu nggak hormat. Asli nggak hormat. Rasa-rasanya nama Tuhan kita Yesus Kristus sudah digunakan sembarangan. Hidupmu bersih, banyak berdoa, persekutuan. Setan takut, asli. Maksudnya roh jahat itu takut. Kalau sampai nggak takut, kenapa? Lu temennya. Hopengan sama genderuwo. Begitu genderuwo ketemu, temen gua. Oke, kembali ke konteks. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini intinya dipimpin roh Allah loh. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jelas yang dipimpin roh Allah. Hidupnya tidak bercelah. Betul nggak? Betul nggak saudara? Tidak takut menghadapi apapun. Dunia menjadi tidak indah. Pasti. Dan seterusnya. Roh Allah akan membuat dia berpikir rohani. Seirama dengan Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Betul kan? Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Menerima roh itu bukan menerima pimpinannya. Loh, kok dibuat sederhana begini? Ya Roh Kudus masuk dalam hatiku. Loh, udah masuk ya? Ya udah. Menerima itu menerima pimpinannya. Seperti begini, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Udah menerima sebagai Tuhan? You kalau manggil orang bos, hati-hati loh. Kecuali tukang parkir di pinggir jalan supaya tidak 5.000, supaya dapat 10.000, dia bilang, bos, mau seperti itu kah? Nah, enggak lah. Ada pembantu-pembantu rumah tangga kalau ketemu orang di jalan, ya Pak. Begitu ketemu majikannya, ya Tuhan, beda. Tapi sekarang panggilan sudah mulai jarang. Tapi kalau di Jawa dulu, pembantu manggilnya Ndoro. Ndoro. Nggih, Ndoro. Kalau sama ibu-ibu lain, ya Bu. Begitu nyonyanya, nggih, Ndoro. Nggak berani. You begitu masuk rumahnya, you dibawa dari Patimantoro atau Wonogiri sana. Dibiayai masuk ke Semarang atau ke Solo. Nggih, Ndoro. Dibeli. Kalau saudara bayarin pembantu dari Cilamaya atau dari Malimping ujung Banten sana, datang ke rumah,
jadi apa? Pembantu. Bisa dia masuk rumah, terus naik tidur di sofa, kakinya diangkat, terus, "Bu, orange juice, gulanya dikit aja ya." Bisa begitu? Nggak bisa. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, tunjukkan dengan ketaatanmu. Nggak bisa hidup sembarangan lagi. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang saudara ya, kalau lihat pemberkatan nikah, si wanita berkata, "Aku menerima engkau sebagai suami." Udah terima belum? Belum teruji. Belum teruji. Yang laki-laki berkata, "Aku menerima engkau sebagai istri satu-satunya." Udah terima? Belum teruji, bro. Lalu kalau sekarang orang Kristen sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sudah menerima, kita gugat dia. Ini loh, memang kita jadi masalah. Kita gugat. Kamu belum menerima dia sebagai Tuhan, bro. Saya dari kecil Kristen. Anda percaya nggak? Majelis gerejanya masih bisa ke dukun. Loh, ini benar. Majelis gereja saja masih bisa ke dukun. Loh, ini nggak ngarang. Di Indonesia bagian timur, majelis gereja punya opo-opo. Opo-opo itu jimat, bukan orang opo-opo. Bukan, jimat. Bahkan ada yang mau khotbah, minum anggur dulu. Loh, ini benar. Saya bukan mencelakai agama Kristen. Memang di mana-mana, setiap agama juga ada penyimpangan-penyimpangan. Saya cuma mau beri contoh. Kalau you menerima Yesus sebagai Tuhan, you nggak korupsi. Karena you dilarang korupsi. You tidak akan berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Karena kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, kamu harus taati dia. Sekarang saudaraku, telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Karena menerima roh itu menerima pimpinannya. Lo kok bisa lepas dari ayat 14? Apa enggak konyol? Betul nggak? Tuh. Betapa bersyukurnya saudara di sini diajar berpikir cerdas dan jujur. Iya. Saya saja dulu juga tidak terlalu peduli ini. Kenapa sih bisa begitu? Karena sudah terlanjur terikat dengan doktrin-doktrin tertentu. Demi membela doktrin itu ya udah. Comot ayat ini, comot ayat situ, membela doktrin tersebut. Saya tidak mau begitu. Kita nggak boleh begitu, saudara. Nggak boleh. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, saya setuju. Tapi jangan berkata, perbuatan baik seperti kain kotor. Itu kan Yesaya. Zaman itu, kondisinya bagaimana? You nggak boleh main comot kalau dikenakan ke semua orang. Tapi buku-buku teologi ambil ayat itu tuh. Sampai saya kadang-kadang kurang percaya lagi dengan beberapa buku-buku teologi. Karena dia sudah diikat dengan doktrin tertentu. Kita sekarang independen. Nah, ini agak bahaya. Asal tetap di dalam kontrol. Makanya harus belajar dengan baik. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bersaksinya apa? Kamu telah dipimpin. Kamu menerima pimpinanku. Kita adalah anak Allah. Maka yang menyatakan kamu anak Allah atau tidak, roh itu. Legalitas pengesahannya oleh roh itu. Bukan oleh kita. Jangan secara pengertian umum saja, kita ini anak Allah sudah. Tidak boleh. Harus mendapat verifikasi dari roh itu. Karena roh itu yang tahu kamu menerima pimpinannya atau tidak. Amin.